Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya, yang dengan anugerahnya kita dimuliakan dengan syariatnya, yang dengan taufik dan rahmatnya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuknya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hambanya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan, hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik, dan sebaliknya naudzubillahi min dzalik, buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan.
Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan tersebut, bertentangan dengan syariat Allah, dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tidak mungkin akan membersihkan hati manusia, karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting, yaitu hati manusia. Rasulullah SAW diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Quran dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Di antaranya firman-Nya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan, dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun, tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur, hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat, demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah adalah harus dengan belajar petunjuknya, belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar, belajar hadis-hadis Nabi SAW untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan mempelajarinya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah, karena Dia menganugerahkan kepada kita syariat
yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah ucapan beliau, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu, dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.